Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jurnalitu Masjid, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga langkah kaki kita selalu dibersamai oleh kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini Jurnalitu Masjid membawa kita berpetualang ke jantung kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sebuah daerah yang tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang khas, tapi juga menyimpan sebuah permata spiritual yang sangat luar biasa tepat di pusat kotanya. Inilah Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, sebuah pusat peradaban Islam terbesar di Grobogan yang menjadi saksi tidur perkembangan kota dari zaman ke zaman. Sebagai masjid utama di tingkat kabupaten, Baitul Makmur tidak pernah sepi dari denyut nadi jemaah. Lokasinya yang sangat strategis membuat masjid ini menjadi pusat spiritual bagi warga lokal maupun para musafir yang sedang melintas. Nah, biar perjalanan kita kali ini makin lengkap dan valid, kita nggak akan cuma melihat-lihat saja sahabat, tapi kita akan mengupas tuntas sejarah, konsep bangunan, hingga cerita di balik kemegahan masjid ini langsung dari otoritas resminya. Selanjutnya, Sekretaris Yayasan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi yang akan menjawab rasa penasaran kita seputar sejarah awal pembangunan, konsep arsitektur yang megah, cerita renovasinya,
hingga bagaimana rasanya mengelola masjid yang berada tepat di pusat keramaian kota. Yuk langsung saja kita simak bincang-bincang seru dan informatif. Untuk catatan sejarah kita ketinggalan jejak ya. Artinya kalau di mimbar itu tertulis 1873 itu mimbar untuk khutbahnya yang lama itu tertulis sekian. Berarti kan ada kemungkinan di 1873 bisa saja berlaku mundur kan begitu mimbarnya aja. Dulu kan jati semua ini. Jati full Jati, induknya jati, seramnya jati, terus mungkin dibugar di tahun berapa saya kurang paham ya, karena saya untuk menjadi pengurusan baru-baru karena memang untuk catatan sejarahnya nggak tertulis dulu eman-eman. Oke. Berarti kalau kita ikut dari mimbar itu semenjak tahun 1873 ya Pak? Ya. Arsitek bangunannya lebih kayak Masjid Demak ya. Masjid Demak. Persis ya, artinya 3 sub itu, terus ada serambinya itu dulu mungkin ngambil dari Demak ya gitu. Artinya karena dulu yang dianggap tua Demak ya, artinya masjid para wali itu rata-rata seperti itu. Memang seperti itu. Mungkin terus dirubah terus yang berikutnya kan sehingga diganti. Itu kan terbukti dengan full jati sebenarnya itu yang cagak 4 tuh diameter 40-an jati, benar-benar jati. Terus dibungkus tembok, makanya klasiknya yang tengah nggak kelihatan karena eman itu dibungkus tembok. Itu sebenarnya masih ada di dalamnya itu kayu diameter 40 jati full jati. Tigaan ya, 3 kali renov ya? iya, setahu saya. Setahu Bapak. Saya setelah pegang sini baru kita renov ini untuk ornamen ini biar kelihatan klasik, karena memang kalau kita harus bongkar total di model sekarang kan biaya terlalu mahal. Nah, sementara kita kasih klasik dulu biar nanti kalau ini dianggap klasik lebih bagus ya sudah kita pertahankan dengan klasikan ini kan. Lebih di dalam tuh merasa kayak nyaman gitu loh. Ciri khas Pulau Jawanya dapat ya Pak? Dapat. Saya rasakan keliling di masjid di Kabupaten Gerobokan itu begitu masuk itu auranya beda. Sejak awal dulu ya gitu beda ya, dinginnya terlepas belum pasang AC lah ya. Itu rasanya tuh beda gitu. Kelihatan aura keteduhan, dingin, batinmu nyaman ya. Sebenarnya sini untuk waktu-waktu sholat ramai juga, karena dulu asar itu orang-orang kantor sholatnya pada di sini. Kantoran itu sholatnya sini. Terus kalau ada malam orang berkunjung di mana, alun-alun juga banyak di sini. Apalagi kalau ada kerubukan bersolawat, event-event besar itu makanya justru di sini. Baik di MPK-nya maupun sholatnya di sini. Sehingga ramai. Ramai terus malam jamaah. Ya kita kembali ke masjid lah, artinya masjid sebagai tidak hanya nilai spiritual ya, artinya tenang batin seseorang dengan ke masjid berarti yang bisa mengontrol kita ya, artinya dengan sholat sendiri kan kita tahu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat yang benar itu insya Allah kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang ingat masjid, ingat sholat, tentunya sebagai kontrol pribadi, artinya untuk kalau sholatnya benar, perilakunya insya Allah benar. Kalau kita jauh dari masjid otomatis kan beda ya. Tapi dekat masjid, kembali ke masjid, insya Allah secara spiritual, secara batinnya kita akan terkontrol. Dengan itu insya Allah ya kita dapat kehidupan yang dunia hasanah fil akhirati hasanah. Harapannya seperti itu. Makanya bagi kaula muda
tidak hanya muda atau tua, muda, anak-anak, kalau bisa bagaimana kembali ke masjid agar kehidupan kita lebih tertata lagi. Untuk memperbaiki diri emang utamanya kita harus memperbaiki sholat dulu sih Pak. Betul, sholat penting. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa dan mencerahkan sekali dari sekretaris yayasan. Terima kasih banyak kepada pihak yayasan yang sudah berbagi cerita berharga bersama Journey to Masjid. Sahabat Journey to Masjid, sebuah pelajaran berharga kembali kita petik hari ini dari bumi Grobogan. Masjid Agung Baitul Makmur adalah bukti nyata bahwa di tengah riuhnya roda dunia dan pusat keramaian kota, selalu ada ruang teduh yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hati yang rindu akan ketenangan. Nama Baitul Makmur yang berarti rumah yang makmur benar-benar menjelma menjadi doa yang hidup di tempat ini. Ia makmur oleh syiar Al-Quran dan makmur juga oleh langkah kaki jemaahnya yang tak pernah putus bersujud. Antara pusat pemerintahan, roda ekonomi, dan spiritualitas, semuanya melebur menjadi satu harmoni yang indah di pusat kota Purwodadi. Jika kalian sedang melintasi jalur Purwodadi, sempatkanlah untuk singgah, redam sejenak lelah perjalanan kalian, dan rasakan sendiri kedamaian yang mengalir di masjid kebanggaan warga Grobogan ini. Terima kasih sudah setia menemani petualangan spiritual kami hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar syiar keindahan rumah Allah semakin luas tersebar. Tulis di kolom komentar ya, masjid agung mana lagi yang harus kita jelajahi selanjutnya. Saya pamit undur diri, terus makmurkan masjid, jaga sholat 5 waktu, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.